Jenis-jenis kontainer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Bahrudin, dosen Kepabeanan dan Cukai pada Politeknik Keuangan Negara STAN. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan fungsi kontainer. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kontainer merupakan pengemas yang lazim digunakan dalam rangka perdagangan internasional, khususnya impor dan ekspor. Jenis kontainer sangat beragam. Di belakang saya ini merupakan salah satu contoh kontainer 20 feet. Jenis-jenis kontainer yang lazim digunakan di dalam perdagangan internasional itu memiliki beberapa ukuran, yaitu ukuran kontainer 20 feet, 40 feet, 40 feet high cube, dan 45 feet high cube. Sedangkan untuk kapasitas kontainer ini tentu berbeda tergantung dari ukuran masing-masing kontainer. Untuk kontainer 20 feet memiliki kapasitas angkut kurang lebih 33 meter kubik dan maksimal 20 ton. Kontainer 40 feet memiliki kapasitas angkut kurang lebih 60 meter kubik dan maksimal 27 ton. Kontainer 40 feet high cube memiliki kapasitas angkut kurang lebih 76 meter kubik dan kapasitas maksimal 29 ton. Sementara untuk kontainer 45 feet high cube itu memiliki kapasitas angkut kurang lebih 86 meter kubik dan 30 ton maksimal. Menurut tujuan penggunaan atau jenis barang yang dimuat, kontainer dapat digolongkan menjadi yang pertama general container, yaitu kontainer yang digunakan untuk mengangkut barang-barang umum atau general cargo yang meliputi general purpose container, open side container, open top container, dan ventilated container. Yang kedua adalah thermal container, yaitu kontainer yang dilengkapi dengan pengatur suhu untuk tujuan tertentu. Yang termasuk kontainer jenis ini adalah insulated container, river container, ini yang lazim digunakan untuk mengangkut buah-buahan, sayur, dan barang-barang jenis itu. Dan heated container. Yang berikutnya adalah tank container, yaitu kontainer yang berbentuk tangki yang ditempatkan di dalam kerangka peti kemas. Jadi ada kerangka peti kemas, di tengah-tengahnya nanti ada kontainer yang bentuknya tangki. Kontainer ini biasanya digunakan untuk muatan cair dan gas. Berikutnya adalah dry bulk container, yaitu kontainer yang merupakan kategori general purpose container yang dipergunakan khusus untuk mengangkut muatan curah atau bulk cargo, tetapi untuk memuat atau membongkar muatan tidak melalui pintu depan seperti pada umumnya kontainer, melainkan melalui pintu atau lubang bagian atas kontainer. Sedangkan untuk mengeluarkan muatan melalui pintu atau lubang bagian bawah. Namun demikian, lubang di bagian atas bisa digunakan untuk mengeluarkan barang, tentu dengan cara dihisap menggunakan pompa, pressure discharge. Yang berikutnya adalah platform container, yaitu merupakan kontainer yang hanya terdiri dari lantai dasar dan atau ditambah tiang atau dinding penyangga. Kontainer jenis ini biasanya digunakan untuk barang-barang yang ukurannya tidak lazim, seperti mesin, trafo, atau barang-barang lainnya. Yang berikutnya adalah special container, yaitu kontainer yang khusus dibuat untuk muatan tertentu. Misalnya kontainer untuk memuat ternak atau memuat mobil misalnya. Setiap kontainer tentu memiliki tanda. Di sini ada prefix dan nomor kontainer. Ini lazimnya dipasang di bagian belakang. Ya, bagian belakang ini ada kode-kode yang disepakati secara internasional. 4 karakter pertama itu berupa huruf
yaitu terdiri dari 3 huruf di depan. 3 huruf yang pertama merupakan kode pemilik, sedangkan huruf yang keempat itu merupakan kode produk. Yang berikutnya adalah deretan 6 angka dan 1 angka di belakang. 6 angka di depan ini merupakan nomor registrasi kontainer. Sementara 1 digit terakhir angka ini merupakan nomor yang dioperasikan. Ini adalah gambar atau contoh kontainer. Di depan ini merupakan dry storage container. Ini lazim digunakan untuk mengangkut barang-barang yang dikemas dalam kemasan yang lazim, bisa palet, bisa karton. Berikutnya adalah open side storage container. Ini pembukaannya atau pintunya ada di samping. Kalau yang kontainer yang lazim, pintu yang di depan ini adalah contoh open top container. Jadi kontainer yang bagian atas ini merupakan contoh flat track container, yaitu bagian dasarnya dan bagian samping yang penyangga yang ada yang digunakan untuk barang-barang yang memiliki ukuran. Ini contoh tunnel container. Tunnel container ini pintunya depan belakang, sehingga wujudnya atau bentuknya seperti ini. Merupakan contoh double door container, yaitu pintunya ada di samping dan di bagian. Ini contoh refrigerated, ini insulated atau thermal container. Di dalam kontainer ditambahi bahan atau material insulated. Ini contoh tangki container, tank container. Jadi ada rangka, kemudian di tengah-tengahnya ada. Ini contoh cargo storage. Ini half height container. Jadi tingginya dipotong separuh. Ini lazimnya untuk mengangkut barang-barang curah. Bagian atasnya ini contoh di kontainer yang didesain secara khusus, yaitu untuk mengangkut kendaraan bermotor. Ini contoh intermediate progressive container. Ini contoh. Ini ada juga contoh untuk special. Yang terakhir adalah swap bodies. Kontainer jenis ini lazim digunakan di Eropa. Kontainer ini didesain untuk memudahkan pemindahan kontainer intermodal dari kapal atau dari truk ke sarana pengangkut di atas rel atau sebaliknya dari kereta ke truk. Demikianlah penjelasan saya terkait dengan jenis-jenis dan kapasitas kontainer yang sering digunakan di dalam perdagangan internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.